Nuaiman bin Amru al-Ansari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal beriman, setia, dan sangat humoris. Meskipun tidak sebanyak sahabat besar lainnya, kisah-kisah Nuaiman sangat menarik untuk didengarkan karena menunjukkan sisi jenaka dan manusiawi dalam kehidupan para sahabat. Dan berikut adalah beberapa kisah terkenal dari Nuaiman yang bisa kita nikmati. Kisah pertama, Nuaiman dan unta tamu Rasulullah. Pada suatu hari yang hangat di kota Madinah, datanglah seorang tamu dari desa yang jauh. Ia datang menemui Rasulullah dengan membawa hadiah istimewa, yaitu seekor unta gemuk dan sehat. Unta itu diikat di dekat Masjid Nabawi, sementara si tamu masuk untuk bertemu dengan Rasulullah. Tak jauh dari situ, ada beberapa sahabat sedang berkumpul. Di antara mereka ada paman Nabi yang gagah bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, dan tentu saja sahabat yang paling lucu, yaitu Nuaiman. Melihat unta gemuk itu, Hamzah dan teman-temannya mulai bercanda. Nuaiman, bagaimana kalau kita sembelih unta itu? Kita bisa makan bersama, pasti lezat. Nuaiman terkejut. Apa? Itu kan milik tamu Rasulullah. Kalau aku lakukan, pasti Rasulullah marah padaku. Tapi teman-temannya meyakinkan, tenang saja, nanti Rasulullah pasti membayarnya. Dan kami juga tidak akan bilang apa-apa. Kamu tidak akan disalahkan. Nuaiman bingung. Ia ingin menolak, tapi teman-temannya terus membujuk. Akhirnya setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Baiklah, kalau kalian janji tidak mengadu ke Rasulullah." Tanpa tunggu lama, Nuaiman pun menyembelih unta itu. Setelah selesai, ia langsung lari terbirit-birit. Ia tahu ini pasti bisa membuat Rasulullah bertanya-tanya nantinya. Di jalan, Nuaiman melihat sahabat lain bernama Miqdad bin Amru yang sedang menggali lubang. Dengan nafas terengah-engah, Nuaiman pun berbisik, "Miqdad, tolong sembunyikan aku di lubang itu. Aku baru saja melakukan sesuatu dan aku takut dimarahi." Miqdad yang bingung tapi ingin membantu, akhirnya menutupi Nuaiman dengan tanah dan dedaunan, seperti permainan petak umpet. Tak lama kemudian, si tamu keluar dan terkejut. "Mana unta saya? Unta itu sudah tiada." Orang-orang mulai berkumpul. Rasulullah pun keluar dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Para sahabat memberitahu, "Unta itu disembelih oleh Nuaiman ya Rasulullah." Rasulullah pun terdiam sejenak lalu bertanya, "Di mana Nuaiman sekarang?" Akhirnya mereka menemukan Nuaiman yang bersembunyi di dalam lubang. Saat ditanya, Nuaiman berkata sambil malu-malu, "Demi Allah ya Rasulullah, yang menyuruhku adalah Hamzah dan teman-temannya. Mereka bilang aku tidak akan disalahkan." Rasulullah tidak marah, beliau malah tersenyum dan berkata dengan tenang, "Unta ini jadi urusan kalian. Kalian harus bertanggung jawab dan menggantinya." Dan benar saja, unta itu diganti, lalu dagingnya pun dimasak dan dimakan bersama. Meskipun lucu, semua belajar bahwa bertanggung jawab atas perbuatan sendiri itu sangat penting. Terkadang bercanda itu lucu, tapi tidak semua hal bisa dijadikan bahan candaan. Kita harus tahu kapan bercanda dan kapan harus serius. Dan yang paling penting, jangan lakukan sesuatu hanya karena disuruh orang lain jika itu salah. Kita harus berani berkata tidak pada hal yang tidak baik dan selalu bertanggung jawab atas pilihan kita. Kisah kedua, Nuaiman dan makanan untuk Nabi. Di kota Madinah, hiduplah seorang sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Ia sangat ceria, lucu, dan selalu punya ide menarik. Tapi meskipun suka bercanda, Nuaiman adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Suatu hari, Nuaiman melihat seorang pedagang datang dari jauh sambil membawa makanan yang lezat. Sepertinya Rasulullah akan suka ini, pikir Nuaiman sambil tersenyum. Lalu ia berkata kepada pedagang, "Ayo ikut aku, Rasulullah ingin membeli makananmu." Sang pedagang tentu senang sekali. Ia berjalan mengikuti Nuaiman sampai ke rumah Rasulullah. Sesampainya di sana, Nuaiman dengan wajah polos pun berkata, "Ya Rasulullah, ini makanan untukmu." Rasulullah pun menerima makanan itu dengan gembira. Namun setelah itu, pedagang mendekat dan berkata, "Wahai Rasulullah, tolong bayarkan makanannya." Rasulullah pun terkejut. "Bukankah ini hadiah?" tanya beliau. "Tidak, Nuaiman yang bilang engkau ingin membelinya," jawab pedagang. Rasulullah lalu menoleh kepada Nuaiman. Apa yang dilakukan Nuaiman? Ia tertawa kecil lalu berkata, "Aku hanya ingin membuatmu bahagia ya Rasulullah." Rasulullah pun tertawa dan membayar makanan itu. Beliau tidak marah sama sekali. Rasulullah tahu bahwa Nuaiman hanya ingin membuat beliau senang. Dari sini ini kita belajar bahwa membuat orang lain bahagia itu mulia, tapi tetap harus dilakukan dengan jujur dan tidak menyulitkan orang lain. Kisah ketiga, Nuaiman dan sahabat yang buta.
Di suatu hari yang cerah di kota Madinah, Nuaiman terlihat seorang sahabat yang matanya tidak bisa melihat berjalan sendirian di dekat Masjid Nabawi. Nuaiman ingin membantu lalu berkata, "Ayo, aku akan menemanimu." Sahabat itu senang dan memegang tangan Nuaiman, tapi Nuaiman membawa sahabatnya itu ke tempat yang ramai dan kemudian meninggalkannya. Sahabat itu merasa bingung dan takut. Banyak orang melihat dan membantu sahabat yang buta itu. Ketika Rasulullah tahu, beliau memanggil Nuaiman dan berkata, "Bercanda itu boleh, tapi jangan sampai membuat orang lain kesulitan, apalagi yang butuh bantuan." Nuaiman merasa menyesal dan meminta maaf kepada sahabatnya. Dari kisah ini kita diajarkan bahwa jika ingin bercanda, jangan sampai menyusahkan orang lain. Kisah keempat, Nuaiman dan teman yang dijual. Pada suatu hari yang cerah di masa Rasulullah, ada 3 sahabat yang pergi berdagang bersama ke negeri Syam yang jauh. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Nuaiman, dan Suwaibit bin Harmalah. Mereka bertiga membawa barang dagangan dan tentu saja membawa bekal makanan juga. Karena perjalanan panjang dan panas, Abu Bakar berkata, "Suwaibit, kau yang jaga makanan ya, jangan berikan pada siapapun kecuali atas izin." Suwaibit pun setuju dan menjaga makanan dengan sangat baik. Ketika matahari sudah tinggi dan hari mulai siang, Nuaiman merasa sangat lapar, perutnya keroncongan. Ia pun menghampiri Suwaibit sambil berkata, "Suwaibit, tolong beri aku sepotong roti saja, aku lapar sekali." Namun Suwaibit menolak. "Maaf Nuaiman, aku sudah diberi amanah oleh Abu Bakar. Aku tidak boleh memberikannya tanpa izin." Nuaiman pun mengernyit. "Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku berbuat sesuatu." Lalu Nuaiman berjalan ke pasar dan melihat orang-orang menjual barang dagangan dan juga budak. Tiba-tiba Nuaiman mendapatkan ide iseng. Ia berkata pada beberapa orang, "Aku punya hamba sahaya yang kuat dan rajin. Aku ingin menjualnya dengan harga murah. Tapi ada satu hal aneh dari dia." "Apa itu?" tanya pembeli. Nuaiman menjawab, dia akan berkata bahwa dia bukan budak. Tapi abaikan saja, itu memang tabiatnya. Orang-orang pun tertarik dan Nuaiman menunjukkan arah ke tempat Suwaibit. "Itu dia hamba sahayaku yang sedang duduk menjaga makanan itu." Mereka pun mendatangi Suwaibit. "Hai, ikut kami sudah membelimu." Suwaibit pun terkejut. "Apa? Aku bukan budak, aku orang merdeka, kalian salah orang." Tapi para pembeli malah berkata, "Ah, benar juga kata penjualnya, dia pasti bilang begitu." Mereka menarik Suwaibit sambil tertawa geli dan Suwaibit masih bingung dengan apa yang terjadi. Tak lama Abu Bakar datang dan berkata, "Mana Suwaibit?" Nuaiman pun menjawab dan mempolos, "Ya Abu Bakar, aku menjualnya." Abu Bakar terkejut, tapi ketika Nuaiman menceritakan semua kejadian dengan jujur, Abu Bakar pun tertawa sambil geleng-geleng kepala. Akhirnya Abu Bakar pergi ke orang-orang yang membeli Suwaibit dan menebusnya kembali. Ketika cerita ini sampai ke Rasulullah, beliau tertawa terbahak-bahak. Saking lucunya sampai terlihat gigi geraham beliau. Rasulullah bahkan masih suka menceritakan kisah lucu Nuaiman ini kepada para sahabat dan tamunya setahun setelah kejadian itu berlalu. Terkadang bercanda bisa membuat orang tertawa seperti yang dilakukan Nuaiman. Tapi kita juga harus hati-hati agar tidak membuat orang lain susah atau malu. Yang paling penting, jujur dan bertanggung jawablah atas apa yang kita lakukan, walaupun itu cuma iseng. Dan ingat, jika diberi amanah seperti Suwaibit, kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh meskipun teman kita membujuk dan menggoda. Kisah kelima, Nuaiman dan 2 kambing penghibur hati. Pada suatu hari yang sunyi di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih. Hatinya terasa berat karena 2 orang yang sangat beliau cintai telah meninggalkan dunia. Para sahabat tahu bahwa Rasulullah sedang tidak bersemangat seperti biasanya. Namun di antara para sahabat itu ada satu orang yang sangat unik, yaitu Nuaiman. Ia terkenal karena suka membuat orang lain tersenyum dengan cara yang lucu dan tak terduga. Saat melihat Rasulullah duduk termenung, Nuaiman pun berpikir, "Aku harus melakukan sesuatu agar Rasulullah tersenyum lagi." Lalu Nuaiman punya ide yang cemerlang. Ia berlari ke pasar dan menemui Zaid bin Sabit, seorang penjual kambing. "Zaid, aku mau beli 2 ekor kambing, tolong antarkan ke rumah Rasulullah sekarang juga," kata Nuaiman dengan semangat. Zaid pun mengangguk. "Baik Nuaiman, tapi siapa yang akan membayar kambing-kambing ini?" Dengan wajah polos, Nuaiman menjawab, "Tenang saja, Rasulullah yang akan membayarnya nanti." Zaid sedikit bingung, tapi karena Nuaiman terdengar yakin, ia pun membawa 2 ekor kambing itu ke rumah Rasulullah.
Sesampainya di sana, Zaid memberi salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini ada hadiah 2 ekor kambing dari Nuaiman." Rasulullah yang awalnya sedih, tersenyum lembut mendengar bahwa sahabat lucunya Nuaiman mengirim hadiah. "Masya Allah, Nuaiman memang selalu tahu cara membuat hati ini ringan," ujar Rasulullah. Tapi Zaid masih berdiri di tempatnya. Rasulullah pun bertanya, "Zaid, kamu masih di sini?" Dengan wajah agak malu, Zaid pun menjawab, "Nuaiman bilang yang bayar kambing-kambing ini adalah engkau ya Rasulullah." Sekejap Rasulullah pun tertawa. Senyum beliau makin lebar dan hatinya terasa hangat. Dan ternyata Nuaiman sedang mengintip dari balik tembok. Ia ingin melihat sendiri apakah rencananya berhasil membuat Rasulullah bahagia lagi. Ketika Rasulullah melihat Nuaiman yang mengintip sambil tertawa-tawa kecil, beliau berkata sambil tersenyum, "Ya Nuaiman, engkau memang selalu punya cara lucu untuk membuatku tersenyum." Terkadang orang yang kita cintai bisa merasa sedih. Kita pun bisa ikut sedih melihat mereka. Tapi seperti Nuaiman, kita bisa berusaha membuat orang lain bahagia dengan cara yang baik dan penuh cinta. Kisah ke-6, Nuaiman dan malaikat yang bertanya. Di kota Madinah, semua orang mengenal sahabat Nuaiman. Ia adalah sahabat Rasulullah yang sangat lucu dan suka bercanda, tapi hatinya sangat lembut dan selalu mencintai Allah serta Rasulnya. Setiap hari, Nuaiman selalu membuat orang tertawa. Bahkan Rasulullah sendiri sering tertawa karena tingkah lucunya. Namun dibalik semua itu, Nuaiman adalah sosok seorang muslim yang soleh. Ia selalu ikut berjihad, membantu kaum fakir, dan taat kepada Rasulullah. Hingga pada suatu hari, Nuaiman pun wafat. Seluruh sahabat merasa sedih dan istimewanya Rasulullah sendirilah yang mengurus jenazah Nuaiman. Beliau yang memakaikan kain kafan, ikut mensalatkannya, bahkan turun ke liang lahat untuk memakamkannya. Setelah semua proses selesai dan para sahabat yang ikut takziah mulai pulang, Rasulullah tidak langsung pergi. Beliau berdiri tenang di atas makam sahabat lucunya itu dan diam menunggu. Sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau belum pulang?" Rasulullah tersenyum kecil dan menjawab, "Aku ingin menunggu dan mendengarkan bagaimana sahabatku Nuaiman menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur." Tak lama terdengar suara pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. "Siapa Tuhanmu?" Dari dalam kubur, Nuaiman menjawab dengan lantang, "Allah adalah Tuhanku." Lalu malaikat bertanya lagi dengan suara yang keras, "Siapa nabimu?" Nuaiman terdiam sebentar lalu menjawab dengan nada jahil khas dirinya, "Jangan tanya dengan suara keras begitu, Nabi saya itu Rasulullah, tapi sekarang beliau sedang mengintip dari atas kubur ini." Rasulullah yang mendengarnya langsung tersenyum lebar, bahkan dalam suasana duka, Nuaiman tetap bisa membawa kegembiraan. Beliau lalu berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, "Benar-benar Nuaiman, bahkan di alam kubur pun masih sempat bercanda." Nuaiman memang suka bercanda, tapi dia selalu jujur dan sangat mencintai Allah dan Rasulullah. Itulah sebabnya Rasulullah menyayanginya. Bercanda boleh asal tidak menyakiti. Yang paling penting, iman di dalam hati harus selalu dijaga, karena ketika kita meninggal nanti hanya iman dan amal baiklah yang menemani kita. Walau Nuaiman suka bercanda, dia juga sangat berani. Ketika perang Badar terjadi, Nuaiman ikut berperang bersama Rasulullah. Sebelum perang, dia menghibur teman-temannya dengan banyak cerita lucu. Saat perang dimulai, dia menjadi prajurit yang kuat dan gagah berani. Lagi-lagi kita bisa belajar bahwa walaupun suka tertawa, kita harus siap membantu dan berani membela kebenaran. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat sering berkumpul mengenang waktu bersama beliau. Mereka sering bercerita tentang Nuaiman yang lucu dan penuh kasih sayang. Rasulullah pasti akan tersenyum kalau dengar cerita tentang Nuaiman, kata mereka. Nuaiman mengajarkan kita bahwa dalam Islam kita boleh tertawa dan bersuka cita asalkan tetap baik dan saling mencintai. Kita juga harus selalu menjaga hati dengan kebaikan dan jangan lupa tersenyum seperti Nuaiman.